Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan analisis lingkungan bisnis dengan menggunakan framework 7C. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Adnan Mustafa Alamin, kedua Alvan Dwi Widiawan, tiga Muhammad Naufal, Adnanda Nur Abiza, Immanuel Reza, dan Rizky Aji Maulana. Untuk C yang pertama itu yaitu company, bagaimana posisi perusahaan di industrinya, apa keunikan atau kekuatan utamanya. Ruang Guru merupakan salah satu startup bimbingan belajar terbesar yang ada di Indonesia. Keunikan dan kekuatan dari Ruang Guru adalah memiliki konten pembelajaran terlengkap dan berkualitas serta sebagai deal breaker dalam inovasi. Kemudian C yang kedua adalah customer. Siapa pelanggan utama? Apa kebutuhan dan keinginan mereka? Siswa atau pelajar dan orang tua merupakan pelanggan utama Ruang Guru dalam hal penggunaan platform dan layanan belajar. Sementara sekolah atau institusi pendidikan dan perusahaan adalah pelanggan untuk solusi dan layanan yang lebih spesifik yang ditawarkan Ruang Guru. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, ada kompetitor atau pesaing ya. Di sini siapa saja sih pesaing utamanya dan apa kelebihan serta kekurangan pesaing dibanding perusahaan startup Ruang Guru ini. Nah, pesaing utamanya itu startup ini meliputi friendly bisnis lain. Dan untuk kelebihannya pertama itu tim yang berpengalaman dan interaktif. Yang kedua memiliki resource pembelajaran dan data yang terakhir dapat diakses. Nah, pertengahan ada kelemahan taraf ada tiga juga. Yang pertama ini lebih cenderungan, yang kedua kurangnya interaksi dan yang terakhir ini jaringan. Yang selanjutnya ada kolaborator. Siapa saja sih yang mendukung perusahaan ini? Nah, pihak yang mendukung dalam guru ini adalah pemerintah, mitra lembaga pendidikan, operasi, mitra belajar. Selanjutnya, yang kelima terdapat konteks atau konteks eksternal. Faktor luar apa saja sih yang mempengaruhi bisnis dari platform Ruang Guru? Yaitu faktor yang mempengaruhi bisnis Ruang Guru termasuk regulasi dari Kemendikbud. Terkait pendidikan daring, perkembangan teknologi digital dan kondisi ekonomi masyarakat, solusi belajar agar lebih efisien. Yang keenam terdapat channel atau saluran. Melalui media atau platform apa saja sih perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya. Yaitu Ruang Guru berinteraksi dengan pelanggannya melalui aplikasi mobile, situs, web resmi, lalu media sosial, dan juga layanan customer service digital. Ruang Guru juga menggunakan iklan digital dan kolaborasi dengan influencer pendidikan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya. Oke, yang ketujuh itu ada cost biaya. Apa jenis biaya terbesar yang dikeluarkan oleh perusahaan ini? Biaya terbesar yang dikeluarkan Ruang Guru itu meliputi pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi serta subsidi promosi, yaitu diskon dan voucher. Nah, selain itu tuh juga ada pemasaran dan promosi. Dan Ruang Guru itu secara aktif melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terus berikutnya tuh ada pengembangan konten dan akurasi. Nah, itu Ruang Guru itu sebagai platform pembelajaran itu memiliki pengeluaran signifikan untuk pengembangan dan membawa konten pendidikan di berbagai mata pelajaran yang ditingkatkan. Itu. Berikutnya itu ada worksheet latihan SWOT. Nah, komponen apa aja? Yang pertama itu adalah strength, kekuatan. Analisisnya itu dengan menghilangkan batasan waktu dan geografis, Ruang Guru itu berhasil menjawab tantangan dalam dunia pendidikan. Aplikasi ini itu memungkinkan Ruang Guru dan murid terhubung tanpa harus berada dalam satu ruangan fisik, yang memberikan fleksibilitas yang luas biasa bagi mereka yang terikat oleh jadwal dan jarak yang tepat. Terus berikutnya ada weakness, kelemahan. Meskipun Ruang Guru itu menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pembelajaran, salah satu kelemahannya adalah keterbatasan interaksi sosial. Dalam lingkungan fisik sekolah, siswa dapat berkomunikasi langsung dengan Ruang Guru dan teman sekelas.
Namun dalam pembelajaran online, interaksinya itu terbatas hanya pada platform digital. Interaksi sosial yang terbatas ini tuh dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa. Oleh karena itu, ruang guru terus mengembangkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan guru seperti form diskusi atau sesi tanya jawab secara langsung. Berikutnya akan diserahkan ke rekan. Selanjutnya, opportunities mengembangkan teknologi kecerdasan buatan AI. Ruang guru memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan AI dalam platform mereka. Sistem dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan kebutuhan belajar siswa secara individual dan menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, teknologi ini memiliki kemampuan untuk menemukan masalah siswa dan menawarkan materi tambahan yang sesuai. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih personal dan efektif, dan setiap siswa mendapatkan pendampingan yang tepat yang sesuai dengan kecepatan mereka. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Perubahan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia dapat mempengaruhi bisnis ruang guru, yang dimana tahun lalu kurikulum pendidikan di Indonesia beralih dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Selain itu, keamanan dan privasi juga termasuk masalah utama dari semua kalangan layanan berbasis online, yang di mana ancaman terkait keamanan data pengguna dan privasi selalu ada, dan pelanggaran data dapat merusak reputasi ruang guru. Selanjutnya, berikutnya ada threats atau ancaman perubahan dalam kebijakan pendidikan Indonesia dapat mempengaruhi bisnis ruang guru, yang dimana tahun lalu kurikulum pendidikan di Indonesia beralih dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Selain itu, keamanan dan privasi juga termasuk masalah utama dari semua kalangan layanan berbasis online, yang dimana ancaman terkait keamanan data pengguna dan privasi selalu ada, dan pelanggan data dapat merusak reputasi ruang guru. Di sini refleksi yang dapat kita simpulkan dari kelompok kami, faktor mana yang paling dominan dalam analisis kelompok Anda? Jawabannya, kemampuan ruang guru menghilangkan batasan waktu dan geografis dalam proses pembelajaran adalah kekuatan paling dominan. Fitur ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi siswa dan guru, menjadi solusi utama dalam tantangan akses pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada apa rekomendasi strategi berdasarkan hasil SWOT. Strategi SO ini dapat kita simpulkan yang dimana merupakan paling baik bahwa menggabungkan kekuatan utama ruang guru, fleksibilitas tanpa batas dan waktu geografis, dengan peluang besar yaitu pengembangan AI, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara personal dan menjaga keunggulan kompetitif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.